Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel yang selalu memberikan informasi dan berita terbaru seputaran sirkuit Mandalika. Ya, jadi buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan kepada channel ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi jelang MotoGP Internasional Mandalika, Menteri BUMN Usaha Milik Negara Erick Thohir ya mengunjungi kawasan khusus KIK Mandalika kemarin di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu ya. Dalam kunjungannya tersebut, Erick meresmikan proyek pembangunan baru Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC ya, yakni Hotel Pullman, Kotelin, dan Masjid Al-Hakim yang berada di samping sirkuit Mandalika tersebut. Menurut Erick, pembangunan khusus KIK Mandalika ini sangat panjang ya, dari masa Presiden Soeharto hingga kini dimaksimalkan oleh Presiden Joko Widodo. Ya, alhamdulillah kita bisa lihat bagaimana kita bisa membuktikan namanya pembangunan berkelanjutan itu penting. Mandalika ini diawali dengan Pak Soeharto, lalu dilanjutkan oleh Pak Presiden SBY, dan tentu dimaksimalkan secara menyeluruh oleh Bapak Presiden kita sekarang, Joko Widodo, kata Erick Thohir. Kendati telah menjadi pembangunan yang besar ya, menurut Erick, masyarakat dan pemerintahan tidak boleh berpuas diri ya. Kita tidak boleh berpuas diri dalam membangun sebuah ekosistem kawasan khusus pariwisata ini. Dan oleh karena itu, setelah selesai penguasaan pembangunan sirkuit, kita tidak berpuas diri. Pak Gubernur, saya wamen terus mendorong. Tadi juga saya dapat kabar akan dibuat lapangan pacuan kuda nasional dan internasional, kata Erick Thohir. Erick menyebutkan salah satunya diresmikannya Kutaland yang merupakan penghubung Bazar Mandalika dan Pantai Kuta Mandalika. Kutaland diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik dan perkembangan UMKM masyarakat setempat. Saya berharap UMKM terus dibangun untuk makanan dan minuman dan tentunya juga kerajinan. Dan saya juga menyaksikan pembangunan masjid yang sudah jadi. Kita saling mendukung kegiatan beragama, kegiatan entertain, penjual kerajinan, kata Erick Thohir. Ya, dalam kunjungan itu Erick Thohir didampingi Gubernur Nusa Tenggara Barat dan sejumlah direksi PT Indonesia Tourism Development (ITDC), dan Menteri Erick juga menegaskan bahwa untuk kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika dan pariwisata sebesar sirkuit Mandalika dan Mandalika dibutuhkan banyak event besar ya, sehingga mampu menggerakkan perekonomian secara maksimal bagi masyarakat dan daerah sekitar Nusa Tenggara Barat ini. Dan oleh karena itu, Erick menegaskan bahwa event MotoGP dan World Superbike tidak cukup untuk mengoptimalkan sirkuit Mandalika. Dia bilang yang paling penting kita punya MotoGP dan World Superbike, namun itu tidak cukup. Masa eventnya setahun sekali ya. Nanti ada balapan mobil, lalu maraton, fashion road race, terus kita isi biar berkelanjutan, ujar Erick saat menghadiri peresmian 3 objek wisata itu ya. Ya, jadi menurut Erick, pihaknya tidak pernah berpuas diri dalam membangun sirkuit Mandalika dan kawasan ekonomi khusus Mandalika ini. Dan oleh karena itu, setelah BUMN menyelesaikan penugasan pembangunan sirkuit Mandalika, pembangunan terus dilanjutkan dengan fasilitas-fasilitas pendukung pariwisata lainnya. Seperti yang diresmikan hari ini, itu Pullman, Lombok, Mandalika, dan Kutaland dan Masjid Al-Hakim. Ya, alhamdulillah sekarang hotelnya sudah jadi, Pullman-nya juga sudah jadi, dan tadi saya juga mendapat kabar nanti akan ada pembangunan tempat berkuda dan nasional dan internasional. Kalau ada lapangan golf, kita tidak boleh berpuas diri dalam membangun ekosistem sebuah kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ketiga proyek baru tersebut dikelola oleh PT Pengembangan Indonesia Pariwisata (ITDC) ya, dan ITDC merupakan perusahaan anak PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injoni yang kini dikenal sebagai holding badan usaha milik negara.
Kedepannya, Erik berpesan perlu ada pengembangan berupa fasilitas yang memberikan tempat bagi UMKM, khusus makanan dan minuman, sehingga akan melengkapi fasilitas UMKM berbasis kerajinan yang sudah ada saat ini. Dan itu semua adalah satu kesatuan ekosistem kegiatan agama, entertainment, penjualan menjadi satu. Tetapi kita sepakat bahwa Mandalika ini memiliki keunikan, yaitu kita ingin menjadikannya tempat entertainment dan sport. KK Mandalika ini pariwisata yang dilengkapi entertainment dan sport, dan Menteri BUMN juga tidak menutup mata atas masih adanya persoalan polemik lahan yang belum tuntas di kawasan Mandalika ini. Dan namun BUMN masih membutuhkan waktu negosiasi untuk menyelesaikan persoalan lahan tersebut, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat sudah membangun komunikasi dengan semua pihak, termasuk dengan saya, bagaimana cara menyelesaikannya lahan yang masih berpolemik itu. Kami masih proses negosiasi, kata, sesuai meresmikan Pullman Resort Masjid Al-Hakim dan Kutalen di kawasan Mandalika. Dan Erick Thohir menegaskan ya, pemerintah mempunyai lahan di kawasan ekonomi Mandalika, tapi kalau tidak ada kawasan di Mandalika, apakah bisa ramai? Kemudian kalau tidak dibuka akses, apakah ada lapangan pekerjaan? Artinya perlu kebersamaan dan keikhlasan antara pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat, bahwa harus bersatu mencari solusi terbaik terhadap lahan yang masih berpolemik tersebut. Ya, Erick Thohir menegaskan bahwa gubernur selalu memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat terhadap lahannya. Tapi lanjut Erick Thohir, perlu waktu untuk kesepakatan. Dan membangun Mandalika saja sampai hari ini butuh waktu sampai 3 presiden. Artinya keberlanjutan sebuah program penting tentu dibarengi ikhtiar dan kesepakatan, ya pasti bisa terwujud, tuturnya. Dan sebelum proses sanding data dokumen fisik antara warga lingkar kawasan Mandalika dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC, selaku pengelola kawasan sudah difasilitasi tim yang dipimpin Asisten 3 Setda NTB Ahmad Wirawan. Dan terkait proses sanding data sendiri, kami menegaskan tim perjuangan lahan akan terus mengawali semua tahapan di proses yang ada sampai ada solusi dan penyelesaian yang jelas, ya. Ya, jadi yang jelas kami terus kawal janji Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui tim mediator yang telah dibentuk untuk segera menyelesaikan persoalan lahan antara warga dengan ITDC ini, pungkas dia. Ya, jadi buat teman-teman, inilah berita yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan bagaimana berita selanjutnya kita update besok pagi. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.